Oke, halo. Halo, halo. Halo, selamat malam, Kak Tama. Malam, malam. Aman nggak suara kedengeran nggak? Aman, aman. Suara di sini aman? Aman, aman. Aman. Oke, Happy New Year dulu ya, Kak Tama ya. Happy New Year. Wah, tadi udah Oke. enak tuh kata-katanya. Semoga makin cuan, weh. Semoga makin cuan. Kan pasti kita sama-sama pengen cari cuan, bener ya, Kak Tama ya? Betul sekali. Oke, sehat-sehat, Kak Tama. Lagi Sehat-sehat. penyembuhan flu nih. Kenapa? Iya, kemarin mau Natal kena flu, terus ngeyel nggak mau minum antibiotik kan, pikir mau sembuh Ah, sendiri. Kira lebih lama ah. sembuhnya. Wah, moga cepat sembuh lah ya. Oke, oke. Nah, buat teman-teman nih, ya apa namanya, yang belum kenal, jadi Otama ini adalah CEO dari Mauna Group, betul ya, Ko ya? Ya, ya, ya. Oke, nah sambil kita nunggu beberapa teman-teman yang lain untuk hadir nih, Otama mungkin boleh cerita sedikit nih, perkenalan singkat juga. Mungkin di antara teman-teman di sini pasti juga banyak yang udah kenal sama Otama, tapi mungkin ada juga beberapa yang belum nih. Nah, mungkin boleh perkenalan sedikit, Otama. Silakan. Oke, gue CEO dari Mauna Group sih sebenarnya. Untuk ini ya, untuk mainnya sebenarnya. Cuma mungkin kalau dalam dunia Instagram orang pada kenal gue tuh sekarang ini kali ya, bapak mining Indonesia. Karena Nah, ini nih yang mau semua kita orang sekarang coba nyari bahas gue nih. karena mining crypto semua, so gue juga bingung. Iya, jadi konten semua gue yang gue share dulu tentang bisnis-bisnis gue, terus tapi akhirnya gue bahas soal crypto mining paling nyangkut itu. Ternyata I orang suka see. banget sama konten crypto mining, mungkin karena hal baru juga kali ya. Iya, Jadi iya, iya. akhirnya juga orang suka. Sebenarnya tapi main bisnis gue itu sebenarnya tuh lebih ke pabrik besi baja, logistik Mhm. sama sistem konsultan sebenarnya. Jadi kita Hmm. itu main bisnis gue mulai berangkatnya dari sana. Cuman pada proses pengembangan kita sekarang ada bangun villa juga di Bali. Kita juga Mhm. ada pet shop chain, kita juga ada health and fitness chain juga. Terus sekarang juga gue lagi ngembangin satu brand makanan namanya Sreng Indonesia tuh kayak brand nasi goreng tek-tek modern gitu. Wow. Terus juga tahun ini juga ada upcoming project juga lagi yang baru. Hmm. Um, Salah satunya ini deh, yang lagi mau bentar lagi gua announce itu adalah Hmm. synthetic tree sebenarnya. Hmm. Jadi Hmm. bayangin lu punya alat, lu bisa menyaring CO2 menjadi O2 Wow. gitu. Keren Jadi lu banget. nggak usah nanam pohon, lu pakai alat itu, lu bisa menghasilkan oksigen sendiri buat lu hidup nanti gitu kurang lebih. Oksigennya itu buat alat bantu nafas gitu maksudnya. Iya, jadi gue nanti ada punya alat. Alatnya tuh mirip kayak mirip kayak ini air filter sebenarnya, mirip sama air filter. Hmm. Cuman kalau Hmm. air filter itu kan dia nyaring debu ya. Hmm. Kalau Hmm. ini dia menyaring karbon di dalam karbon dioksida. Jadi Hmm. dia ngambil karbonnya, disisain oksigennya itu dilepas ke udara. Jadi oksigen murni gitu. Hmm. Oke, oke, Kurang oke. lebih gitu. Upcoming project yang lagi benar-benar kita fokusin sekarang karena pemerintah kan sekarang lagi aktif nih Ya. karbon tax, karbon subsidi, terus apa namanya ini juga apa namanya 2000 berapa ya 2030 kalau nggak salah ya pemerintah katanya pengen ngurangin emisi karbon sampai 50% gitu kan. Jadi sektor-sektor Hmm. energi yang berbau-bau ada karbon insentifnya lagi booming sekarang gitu. Wow. Oke lah, keren banget. Mudah-mudahan dilancarkan lah ya, pertama ya. Amin, amin. Amin, amin, amin. Oke, nah ini udah mulai pada ngumpul nih. Nah, balik ke topik kita malam ini, teman-teman, yaitu tentang peluang cuan di 2022. Nah, langsung ke pertanyaannya nih. Kotama, menurut Kotama nih di awal tahun 2022 ini, sebenarnya kalau kita bicara soal investasi, kan Kotama tadi juga sering sharing ya tentang cryptocurrency juga. Nah, sebenarnya kalau kita bicara investasi di tahun 2022 nih, yang menurut Kotama sendiri menarik tuh investasi di mana? Kira-kira Kotama. 2022 ini tahun yang lumayan menarik tapi tricky juga kalau menurut gue ya. Hmm, Jadi ini kan 2022 ini kita diawali dengan Omicron. Pertama-tama nih kan hmm, lagi rame Omicron di mana-mana. benar. Terus kalau dalam dunia sisi pasar uang, finance, saham dan lain-lain pasti sekarang lagi takut sama tapering gitu kan. Kira-kira Hmm, Maret itu insentif dari pemerintah government US tuh udah lagi ditarik. Jadi ada hmm, kemungkinan pasar saham bisa goyang nih. Cuma mungkin kan ditariknya bertahap nih selama 3-4 bulan ini. Nah kita lihat hmm, nih hasilnya nanti di bulan Maret bagaimana. Cuman hmm, selain Omicron sama tapering ini dua kabar buruk sebenarnya. Cuman jangan lupa hmm, ada kabar bagusnya juga. Di bulan April
gosipnya katanya Goto kan mau go public tuh. Ya. Nah, ya kan? Ya. Nah, itu kan katanya lagi valuasinya bisa 40 billion US dollar. Itu berarti equals tuh 500 T lah 600 ya. triliun kurang lebih ya. Yes. Betul. Bayangin ada uang 600 triliun nanti bakal masuk ke Indonesia gitu kan. Belum ditambah yang uang kemarin si buka lapak juga baru IPO kan. Itu juga mereka ngantongin uang juga lumayan juga. Bayangin tuh uang itu dari investor dan harus mereka spend untuk investasi. Jadi kalau sampai uang itu mulai ke well spend nih, kurang lebih mungkin semester kedua kali ya, after Juni gitu kali ya, itu kayaknya lu mau bisnis apa aja yang berhubungan sama itu udah pasti cuan deh kayaknya. Nah. Itu uang bakal banjir banget tuh, bayangin tuh 600 triliun loh, itu yang masuk. Yes. Mungkin nggak semuanya masuk Indonesia ya, cuman pasti porsi besarnya masuk Indonesia dan nanti kan pasti mereka harus akuisisi perusahaan untuk valuasi mereka kan untuk dan lain-lain itu pasti banyak banget nanti di bulan semester 2 lah bakal kelihatan gitu. Ya, ya. Sih, Belum lagi semester 1 bakal adem ayem kali kayaknya ya. Soalnya kan kita lebaran juga bulan 5 udah lebaran kalau nggak salah. Bulan 5. Bulan 5 kan? Iya, bulan 5. April berarti udah puasa. Bulan Maret pergantian tahun, pemerintah juga budget belum turun, baru anggaran baru selesai ya kan? Kayaknya not much happening sih di awal semester ini kayaknya. Masih ada mayem dulu ya, dulu ya. Tapi lumayan semester 2 kan berarti 6 bulan, ya kan? Ya. Juni, 7 bulan malah, ya kan? Juni sampai Desember itu bagus lah, panjang jadi napasnya kita nanti. Oke, berarti apa namanya cukup optimis lah ya tahun 2022 ya secara overall ya. Cukup optimis lah. Lagian Omicron kan katanya kalau melihat dari flu Spanyol yang dulu katanya kan di tahap terakhir flu Spanyol itu ada satu flu yang bakal keluar, virusnya bakal keluar dan tidak membahayakan ke manusia kan katanya gitu kan. Nah ini kan udah keluar Omicron. Tapi tidak membahayakan manusia katanya kan nggak sampai harus hospitalized lah gitu. Ya, betul. Temen gue di US juga lagi jalan-jalan ada yang kena sama Omicron. Dia masuk ke rumah sakit juga. Tapi gejalanya benar-benar mild sekali katanya. Mild banget ya. Mild banget. Jadi nggak sampai ini ya, nggak sampai membahayakan gitu ya. Ya kalau kebetulan case temen gue sih nggak ambil napas, cuman dia karena parno dia positif akhirnya dia masuk rumah sakit gitu. Oke. Nah, pertama, ini kan kalau di Instagram, pertama juga sering banget nih sharing tentang kita mulai mungkin dari kripto dulu ya. Nah, mungkin boleh nggak di spill dikit nih, pertama. Kalau Kotama sendiri di kripto tuh ada pegangan terbesarnya tuh pegang apa aja, mungkin kalau boleh di-share gitu dan kenapa nih alasannya investasi di kripto tersebut? Sebenarnya kalau pegangan terbesar, gue sekarang karena gue penambang Ethereum, gue pegang banyak banget di Ethereum. Cuman nomor 2 gue itu adalah Bitcoin. Dan gue sekarang hanya megang 2 koin itu doang. Karena Ethereum dan Bitcoin. Yang koin-koin matchin tuh, koin itu udah gue cuci habis semuanya. Soalnya ini kan sekarang kalau Bro Rifan pasti kan tahu technical banget ya. Tahu technical analysis gitu-gitu kan sekarang nih kripto nih kalau ETH sama BTC ini udah lagi ini nih, lagi di bullish panel nih. Dia lagi mantul terus. Resisten atas sama resisten bawah ini lagi mantul terus lah kalau kata orang-orang technical analysis, kata anak-anak Fibonacci, anak-anak astrologi, semua tuh pada bilang ini kayaknya tendensinya mau bull penan. Cuman kita kan nggak tahu nih. Jadi tentunya nih kurang lebih Januari atau Februari ini. Jadi kalau dia bisa lewatin resisten atas nih, berarti dia rally lagi ke atas balik lagi gitu. Tapi karena lagi ada uncertainty gini, gue udah cuci semua shitcoin gue. Misalnya ETH, BTC yang paling aman. Bull pasti nanti balik lagi, jadi gue nggak takut. Kalau yang shitcoin bisa naik lagi, bisa hilang malah nanti. Bisa delist. Tapi kalau bahaya. Nama sendiri itu kalau untuk misalkan kayak Bitcoin, Ethereum gitu lebih ke buat long term atau buat trading atau gimana tuh? Kalau Bitcoin gue buat long term. Kalau ETH gue karena memang gue mining ya. Jadi kan gue dapat terus. Jadi memang gue jual. Gitu. Oke. ETH gitu karena gue ngejar BEP buat investasi mesin gue juga kan gitu. Iya. Nah ngomongin sedikit tentang Bitcoin nih, kan belum lama ini juga mungkin Kotama juga pasti udah dengar kan yang terungkap tuh siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto ya kemarin ya kan dan katanya ada yang bilang itu adalah si Sergei Nagarov. Nah menurut Utama sendiri kalau sebenarnya sampai ketahuan tuh bakal dampak gak sih di tahun 2022? Gue sih jujur aktif di dunia kripto baru 2021 dari awal tahunnya. Gue baru pelajarin
dari 2021. Cuman gue juga belajar dan gue bergaul sama kripto OG di Indonesia. Kenapa gue paling OG? OG itu kayak original gitu kita bilangnya. Jadi tuh mereka tuh early adapter. Mereka yang udah investasi di dunia kripto dari tahun 2014, tahun 2015. Mereka tuh ngerti banget sama sejarah kripto lah kurang lebih gitu kan. Walaupun Bitcoin memang dari 2008 gitu. Cuman mereka banyak info, banyak ini tuh. Jadi kalau yang kayak gini-ginian ya, biasanya gue lumayan percaya sama mereka, nggak percaya sama apa yang namanya ini kripto penemunya si nama Satoshi itu si ini situ, gue nggak gitu percaya. Dan kalau beneran si Satoshi ini memang beneran ada, harusnya itu dia ngumpet sih, karena dia pegang koin banyak banget. Gila-gila dia pegang koinnya. Nah cuman intinya sih kalau menurut gue ada atau tidak ada dia, orang tahu dia atau enggak nggak terpengaruh. Karena kan balik lagi, kalau Bitcoin itu kan dia kan decentralized. Tidak punya developer, tidak punya server sendiri. Jadi kan nilainya itu tidak bisa ditentukan. Semua kan based on supply and demand di global ya. Dan bahkan pemerintah pun agak susah mengintervensi gitu kan. Jadi gua nggak akan pengaruh sama sekali sama nilai BTC. Bahkan menurut gua kedepannya BTC ini bakal jadi satu-satunya aset yang paling dipercaya sama orang dalam dunia kripto, karena itu tidak bisa dikandalkan sama siapa. Let's say kalau ada Ethereum, si orang Rusia itu kan, si siapa itu namanya, lupa tiba-tiba ya, si orang Rusia itu lah yang punya Ethereum. Itu kan orang kan suka lucu. Vitalik itu ya? Ya si Vitalik benar. Ntar hari Senin dia ngomong apa, Rebo dia ngomong apa, Jumat dia ngomong apa gitu kan. Suka beda-beda, suka dia sendiri gitu ya. Namanya orang kalau terlalu pintar jadi begitu kan kadang-kadang. Jadi agak susah kita pegang kata-katanya gitu kan. Kita cuma bisa berharap dia bisa maintain bagus Ethereum-nya. Ethereum chain-nya juga memang kebetulan sudah dipakai sama banyak networking, banyak bisnis-bisnis lain juga gitu ya. Yang emang blockchain yang udah dipakai itu tuh udah pada nempelnya sama Ethereum chain biasanya gitu untuk dia transaksi. Jadi makanya fundamentalnya masih lebih mending lah dibandingkan koin lain. Ya berharapnya gitu aja sih. Iya. By the way, ini buat teman-teman yang baru join, welcome ya. Hari ini saya sama Kotama lagi mau ngobrolin tentang peluang cuan di 2022, terutama di saham dan juga kripto. Nah ini pertama kita lagi ngobrol-ngobrol dulu seputar kripto, nah nanti kita juga ngobrol-ngobrol seputar saham. Ya kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan buat saya atau buat Kotama juga boleh tulis di kolom komen ya. Nanti saya atau Kotama akan coba sharing jawaban kita. Oke, nah kalau kemarin kan juga ini pertama di China atau di beberapa negara juga kan melarang cryptocurrency cukup keras ya kayaknya ya. Nah kalau menurut Pertama sendiri itu bakal dampak gak? Kalau tadi kan kita udah bahas tentang si Satoshi Nakamoto terungkap ketahuan atau segala macam kan menurut Pertama nggak terlalu. Tapi kalau ban yang dilakukan oleh sejumlah negara gimana? Jadi gini, sebenarnya kalau dalam dunia kripto ya, kalau kita ngomong ya, kepercayaan orang-orang kita di dunia kripto ya, perkembangannya kripto itu tuh selalu diganggu sama kapitalis yang udah ada di market. Entah itu dari financial institution, entah itu dari pemerintah, entah itu juga dari kayak Greenpeace dan whatever lah, di bilang katanya main itu nggak go green lah gitu kan. Jadi itu memang udah akan selalu ada seperti itu. Nah, ngaruh apa enggak? Sebenarnya kalau China untuk nge-ban, mereka sebenarnya nggak bisa entirely ban si Bitcoin atau kripto itu, karena basically apalagi kalau Bitcoin itu nggak ada servernya kok. Servernya itu ya kita, si miner di dunia itu ya servernya gitu kan. Mereka hanya bisa membatasi tidak boleh ada mining di China untuk koin lain selain koin China gitu kan. Karena kan mereka kan tujuan mereka memban yang koin-koin lain itu karena mereka pengen bikin koin sendiri gitu kan. Karena kemarin koin-koin itu kan disalahgunain untuk cuci uang, untuk misalnya diversifikasi investasi, which is pajaknya nggak bisa di tracking sama pemerintah sama sekali kan. Jadi pemerintah China itu kan karena memang dasarnya basicnya komunis kapitalis, jadi mereka tidak suka sama sesuatu yang nggak bisa mereka atur gitu kan. Jadi kan Bitcoin ini sesuatu yang mereka nggak bisa atur. Bahkan pemerintah US di 2017 akhir mereka itu ngeluarin instruksi katanya tidak ada boleh online platform yang promosi tentang kripto sama sekali. Makanya waktu itu Bitcoin nilainya jebol sampai tinggal 1.000 atau 2.000 US gitu waktu itu. Karena orang pada bingung, gila ini produk digital tapi nggak boleh promosi di dunia digital, gimana dong gitu kan.
Tapi kan akhirnya memang ada orang yang percaya, memang ada orang yang pakai terus kan. Sampai akhirnya jadinya pemerintah Amerika juga mereka udah akhirnya nyerah gitu. Nggak bisa mikir, wah ini kayaknya gue udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih kalau gini. Kayaknya daripada gue cuma jadi tempat orang cuci uang doang, jadi kemudian gue sekalian kumpulin orang buat main kriptonya di US gitu kan. Akhirnya makanya diatur sekarang di parlemen US. Bahkan juga kan sekarang DPR mereka kan udah mulai main kripto juga, dan mereka kan juga udah ngeluarin peraturan, contohnya kayak di Inggris ya, mereka udah punya undang-undang untuk perusahaan-perusahaan itu boleh diversifikasi aset dalam bentuk aset kripto gitu. Dan bahkan di Singapura pun sekarang, kalau setahu gue ya, ada beberapa bank di Singapura yang sudah punya divisi kripto sendiri. Jadi mereka jualan produk aset investasi dalam berbentuk kripto, dicampur sama aset kripto gitu. Jadi kan sekarang kalau bisa kita lihat nih, kurang lebih ini distribusinya government sudah oke. Terus ke bawah, financial institution mereka udah jual retailnya juga kan. Berarti kurang lebih kan ini kan berarti udah nyampe bawah nih, tinggal kesadaran orang-orang untuk diversifikasi, mungkin dari misalnya tadinya suka beli fisik emas atau nggak mungkin saham gitu kan, beberapa masuk kripto gitu kan. Kan kayak di awal tahun ini aja kan investasi kripto gila-gilaan kan, saham sampai sepi waktu itu kan. Sempat waktu kuartal 1 tuh sampai 7T doang dari yang sebelumnya 13T ya. Iya, 13T, betul. 7T, tapi pas semester 2 balik lagi tuh kayaknya tuh. Iya, benar. Terus balik lagi karena pas lagi bulan Mei kripto crash hancur waktu itu. Iya. Jadi kayak balik lagi. Iya, benar. Makanya jadi kayak ini memang masih perjalanan, masih jauh lah kripto ini masih belum banyak orang yang tahu, masih belum banyak orang yang aware dan ngerti juga. Soalnya kan kadang-kadang kalau kita lihat di dunia kripto Indonesia ini banyak pomos juga kan. Betul. Mau koin apa gitu kan, koin lagi mau ICO, kalau enggak ntar terbitin NFT, wah pusing gitu ngeliatin. Kadang-kadang kasihan sih sama orang yang ngerti terus kejebak gitu kan, beli koin ikut-ikutan aja. Jebol habis itu duitnya hilang semua. Tapi akhirnya jeleknya karena kayak gitu, jadi orang akhirnya jadi parno kan, jadi trauma sama kripto, nggak mau main lagi gitu kan. Padahal sebenarnya kalau ngerti, tahu cara mainnya, trik-triknya, ya harusnya nggak masuk kayak begitu-gituan gitu kan. Iya, betul. Kalau Binance pegang juga nggak? Binance? Nggak, BNB gue nggak pegang. Tapi BNB sih boleh lah dipegang, itu juga bagus juga sih. So far sih, si CEO-nya belum kabur ya, walaupun dia punya catatan kriminal banyak. Tapi kan ngomong-ngomong soal Binance kan juga katanya kemarin ini kan mau kerjasama ya, kalau nggak salah sama anak usahanya Telkom. Itu menurut pertama bakal terrealisasi nggak sih, dan bisa nggak sih sebenarnya kita punya bursa kripto di Indonesia? Kalau menurut gue bisa, bahkan kita itu, gue juga nggak tahu nih kapan ya, cuman seharusnya sebenarnya kalau ini kan lagi ada konflik nih sebenarnya di belakang nih. Sebenarnya di Indonesia ini sudah mau buka bursa kripto soalnya dari bulan Desember kemarin harusnya. Cuman karena memang pasar kripto lagi kurang bagus, terus kemarin kan ada yang diharamkan dan lain-lain, jadi ini masih belum bisa keluar dulu. Cuman bursa kripto basically sudah mau keluar dan ownership-nya itu orang Indonesia kok. Nah nanti soal si Telkom nanti dia buka sama Binance, kita nggak tahu nanti dia pembagiannya gimana. Entah dia buka bursa kripto atau dia buka exchangernya, kita nggak tahu. Kalau exchanger kan di Indonesia sebenarnya Binance tuh sudah punya toko kripto sebenarnya. Cuman nanti kita lihat aja nih, dia sama Telkom nih dia mau bikinnya tuh bursa kriptonya benar-benar bursa kripto atau dia hanya bikin exchangernya doang gitu. I see. Kalau tadi kan kita udah ngobrol soal kripto nih. Nah, sekarang kan juga yang juga cukup hype lah ya di 2021 kan tentang NFT, ya kan. Nah, kalau NFT ini kan juga banyak diobrolin, apalagi misalkan game juga bisa menghasilkan cuan, ya kan. Kalau menurut Pertama sendiri, NFT bakal jadi daya tarik di 2022 ini, atau banyak juga kan yang bilang NFT ya kayak beli harapan lah ya, kosong sebenarnya nggak ada nilainya. Nah ini kalau Pertama sendiri ngelihatnya gimana nih? Sebenarnya gini ya, sebenarnya ya kegunaan NFT ya sebenarnya tuh yang paling benar-benar fundamental dan berguna, krusial sesuai fungsinya itu adalah ownership sesuatu aset. Jadi ada satu klub di Bali, gue nggak bisa sebutin namanya, itu dijual ownership-nya selama 10 tahun kalau nggak salah, atau 15 tahun ya, sama investor dari Dubai kalau nggak salah, dalam bentuk NFT ownership-nya. Dan kalau bahkan di Dubai itu sertifikat tanah itu bisa didigitalisasi menjadi NFT. Jadi itu benar-benar ownership-nya itu single dan itu bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum, selalu gitu.
Jadi sebenarnya NFT itu adalah produk digital di mana untuk mengakui ownership suatu barang tapi dalam dunia digital gitu. Sebenarnya gunanya itu dan itu tidak bisa dipalsukan. Kenapa? Karena ini kan teknologi blockchain. Semua teknologi blockchain itu ada recordnya. Recordnya itu semua orang bisa lihat. Servernya di mana? Servernya nggak ada. Di blockchain tersebut itu adalah servernya. Jadi orang mau palsuin itu tidak bisa sama sekali. Kalau orang mau palsuin ownership-nya, dia harus bisa punya hash power, kekuatan hash rate-nya dia lebih besar daripada chain tersebut gitu. Jadi itu tidak mungkin ada seperti itu karena menghitung listriknya, menghitung jumlah hash power VGA dan lain-lainnya sangat tidak mungkin untuk dilakukan seperti itu. Jadi sebenarnya gunanya NFT itu seperti itu sebenarnya. Cuma memang karena kan itu kan lebih susah dan memang legalitasnya itu masih dipertanyakan di banyak negara kan. Ya. Jadi akhirnya sekarang supaya daripada nggak mulai sama sekali, semua orang akhirnya mulai dari NFT gambar-gambar pixel gitu kan. Ya. Mau pakai topi, mau pakai kacamata gitu kan, mau nggak megang pistol gitu kan. Ada aja gitu gue lihat lucu-lucuan. Sebenarnya nanti kalau misalnya memang ini kan NFT ini kalau misalnya memang mereka nanti bisa mengembangkan gamenya, kalau mereka bisa menciptakan ekosistemnya gitu, itu bakal bagus sebenarnya. Tapi ini semua yang terbitin NFT di tahun 2021 kita belum ada yang tahu mana yang bagus mana yang jelek. Kita baru tahu nih kurang lebih nanti 2022-2023 lah. Kalau tahun ini iya benar tahun ini. Kalau market itu lagi slow, itu akan terlihat developer mana yang benar-benar mau develop gamenya, mau menciptakan ekosistemnya. Karena sekarang tuh game-game NFT, game-game yang pakai NFT itu masih game-game jelek. Belum ada yang AAA game sampai hari ini. Jadi kalau untuk main orang cuma main untuk dapat uangnya doang gitu. Kayak sekarang dulu farming uang di game itu masih bisa dapat 4 juta sampai 5 juta. Sekarang cuma dapat 1 juta doang satu bulan. Gitu kan. Jadi orang terdorong tuh demi uang ya bukan main-main gamenya. Tapi kalau lu ada bikin NFT, gamenya tuh yang bagus, kayak triple A rating game, kayak misalnya Mobile Legends atau enggak kayak apa ya, yang game-game anak sekarang lah gue juga nggak terlalu tahu. Kalau game-game kayak gitu yang berkembang dan lu bisa pakai NFT di dalam game, itu NFT akan berkembang. Gue yakin banget. Itu pasti bisa berkembang. Itu satu ya. Kalau lu dari lihat dari sisi NFT, dari sisi use case-nya gitu, dari sisi game-nya, dari sisi lu kegunaannya buat kemana. Nah kedua sebenarnya kalau lu lihat NFT, lu bisa lihat NFT dari sisi collectible-nya. Kalau NFT lu itu dibuat sama orang yang memang dia tuh let's say kayak Picasso gitu atau Da Vinci gitu, ya kan? Itu dia bikin produk, dia bikin satu NFT karyanya itu cuma satu doang, dia nggak akan produksi lagi. Nah itu collectible atau misalnya kayak Disney gitu, let's say stiker Disney atau apa gitu, atau nggak stiker baseball apa gitu. Nah itu kalau misalnya memang bener-bener dibikin satu dan selama-lamanya akan ada satu, itu lu boleh simpan aja 10-20 tahun. Gue yakin itu bisa ribuan kali lipat nilainya daripada sekarang. Gitu. Nah, jadi tergantung lu lihat sisi NFT dari mana. Kalau gue sih lihat dari sisi itu collectible, jujur sampai hari ini belum ada collectible sama sekali. Kalau NFT untuk use case masih belum terbukti karena harus tunggu 2022 atau 2023. Kalau kalian buru beli, ya terserah kalian. Kalian lihat developernya, kalau percaya ya monggo. Karena basically kan NFT ini kan underlying teknologinya itu adalah koin juga sebenarnya. Ya kan? Kita ingat di tahun 2019, 2018, 2017 banyak orang terbitin koin baru, ICO coin. Ya kan? Terbitin koin, terus begitu berapa hari, hancur gitu kan. Nyungsep semua ke bawah gitu kan. Nah, itu kan akhirnya duit orang hilang semua gitu kan. Nah, jadi kayak gini-gini loh yang harus orang tuh lumayan hati-hati kalau menurut gua karena kalau lu nggak ngerti, ujungnya lu kan bakal sakit hati sama kripto. Kripto tuh scam, kripto tuh tipu gitu kan. Padahal sebenarnya lu harus ngerti dulu basic fundamentalnya gitu, apa gitu kan, kegunaannya ini bisa dikembangkan kemana gitu. Termasuk ini nggak kayak Bored Ape atau NBA Top Shot itu kan kayak tahun 2021 kan cukup happening ya. Kalau digabungin ke tadi yang use case atau collectible-nya, worth it nggak? Nggak, gue nggak megang poin-poin yang kayak gitu jujur aja. Karena gue belum lihat ada developer yang bagus di Indonesia sampai hari ini. Karena untuk bikin use case itu agak tricky dan agak susah. Karena kan gini, banyak orang mau nyambungin use case-nya itu sama apa yang ada di dunia fisik kita gitu ya, di dunia benar-benar di dunia konvensional kita. Tapi kenyataannya kripto di Indonesia itu kan masih belum diakui sebagai mata uang. Menurut undang-undang Indonesia itu mata uang kita adalah rupiah, hanya rupiah. Bahkan US dollar pun nggak bisa jadi mata uang kita.
ya kan? Ya. Dan apa namanya, kripto ini sampai hari ini, dan menurut Bapepti ya, yang gue baca dari peraturan mereka, kripto ini hanya kurang lebih tuh jadi investment aset aja, bukannya mata uang. Jadi kalau misalnya kita ada beberapa koin lah ya, yang gue pernah approach ke gue juga, mereka bikin use case-nya ya untuk kegunaan dalam dunia konvensional. Menurut gue bullshit, nggak bisa dikerjain kayak gitu, karena itu tidak boleh diizinkan by hukum, itu belum dapat lampu hijau dari pemerintah. Jadi selama-lamanya tuh koin itu nggak bisa jalan kalau misalnya mereka masih paradigma mau begitu. Satu-satunya jalan adalah ya mungkin lu kasih insentif dari pembelian, misalnya lu beli GoFood, apa namanya, cashbacknya misalnya dalam bentuk koin kripto atau apa, itu masih boleh mungkin. Tapi kan balik lagi, lu bisa nggak mempertahankan orang untuk tidak menjual koin kripto tersebut, ya kan? Makanya lu harus menciptakan koin koin ininya dulu, ekosistemnya dulu. Oh, nih koin gue dapat nih, ntar koin ini gue dapat, gue bisa main game di sini, gue bisa tukar sama ini buat gue main game gitu kan? Atau gue bisa tukar ke sini, ntar gue bisa buat poin gue nambah buat belanja. Jadi koin gue harus sampai 100 dulu. Nah, jadi kan akhirnya orang simpan gitu kan, koinnya sampai 100 gitu. Nah, kalau mungkin ada ekosistem seperti itu, mungkin nanti bisa terwujud. Tapi kalau sampai hari ini belum ada yang sepintar itu di Indonesia, kalau gue bilang. Gitu. Berarti saat ini belum ada ya? Oh, ya. Belum ada. Gue tahu ada beberapa developer yang lagi bagus-bagus develop game sama Jepang, develop game sama US, develop game sama Filipina, itu banyak kok. Bahkan ada satu perusahaan kita yang kemarin baru IPO juga, dia udah investasi ke developer dari Filipina gitu-gitu. Nah itu mereka baru pintar, tapi masih diam-diam semua. Mereka masih belum launching karena ini masih tahap development semua. Jadi makanya nanti akan terbukti ketika mereka udah keluar dan dites ke market, apakah market bisa terima nggak gamenya sama use case coinnya gitu. Oke, kita udah bahas tadi seputar kripto, terus kemudian NFT. Nah, ini kan ada satu lagi yang juga lagi happening juga benar ya sekarang, kayak itu tentang metaverse. Apalagi kemarin kan ada berita katanya China investasi di metaverse, terus kemudian Alibaba juga bikin pameran tentang metaverse, ya kan. Nah, menurut Kotama, kira-kira ada nggak sih peluang untuk kita meraih cuan di metaverse itu sendiri? Sampai sekarang ini sebenarnya gini ya, metaverse itu kan sebenarnya udah ada lama. Ya. Bahkan ketika lagi tahun 2020 ya, iya 2020 kan, karena memang gue kan basicnya kan gue di besi baja ya. Jadi gue suka pergi ke China biasanya ke Shenzhen, ke Guangzhou gitu kan, untuk pameran mesin, pameran alat gitu kan. Itu di 2020 pameran itu dalam bentuk virtual seperti dunia metaverse. Dan itu tuh bukan dunia yang baru kalau menurut gue, dan memang itu sudah ada lama. Cuman kemarin gara-gara si Mark Zuckerberg tuh, bosnya Facebook sama Instagram, dia hebohin, akhirnya jadi heboh beneran gitu kan. Akhirnya semua kakak main metaverse. Kemarin juga kan si itu Barry Ventures, Padiko itu kan, dia bikin metaverse Indonesia gitu kan, diresmiin sama Pak Jokowi gitu kan. Makanya sampai akhirnya heboh semua di mana-mana gitu kan. Cuman sebenarnya kalau mau ngomong cuannya, kita masih belum bisa ngomong nih, masih agak-agak bingung karena semua orang tuh buat dunianya masing-masing gitu. Jadi kita masih belum tahu nih dunia mana nanti bertahan gitu kan. Nanti orang beneran masuk nggak ke dunia itu, beneran mau engage di dunia itu. Nah ini kan sebenarnya sekarang kan lomba siapa yang bisa bikin dunia ini fun gitu kan. Kayak misalnya si Mark Zuckerberg gitu, dia bikin metaverse versi dia, tapi sekarang dia lagi bikin sarung tangan yang bisa megang barang tapi dalam dunia virtual gitu kan. Pakai bajunya apa gitu kan, mungkin siapa tahu kita bisa main tonjokan, ditonjok rasa sakit beneran gitu kan. Nah itu mungkin kan lebih fun tuh dalam dunia begitu kan. Nah jadi mungkin orang bakal masuknya ke dunia metaverse itu gitu kan. Kita balik lagi harus lihat background si metaverse developer ini siapa gitu. Si Google juga punya metaverse, Amazon juga punya metaverse, semua punya metaverse sekarang. Cuman mereka tuh kita lihat aja siapa yang bisa develop metaverse ini menjadi sesuatu yang fun di dalamnya sampai orang mau masuk ke sana gitu. Nah inilah yang jadi tantangan sekarang masih lihat. Cuma kalau dibilang mau ngecuan di mana, kayak kemarin kan begitu pas Indonesia apa Jakarta ya metaverse kemarin ya, yang dari Barry Ventures tuh si Padiko. Itu kan ada yang story, weh gue beli pelabuhan Tanjung Priok nih gitu. Gue SCBD gue beli nih gitu. Lucu-lucuan aja gitu. Padahal gak ada nilainya juga kan sebenarnya. Lucu-lucuan aja, weh gue punya Tanjung Priok satu, Tanjung Priok gue punya gue gitu kan. Itu lucu-lucuan gitu, harganya masih murah, masih puluhan dolar lah gitu, masih terjangkau gitu kan. Makanya jadi kan kadang-kadang kita masih belum tahu nih orang tuh gimana. Cuman ya ini lucu-lucuannya aja. Kalau mau ngomong
profit yang mana masih too early lah untuk bilang itu. Karena Too early, ya. pengembangannya pun sebenarnya masih dikembangin terus dan masing-masing punya forte-nya masing-masing. Jadi kita lihat kan ujung-ujungnya society mau pilih yang mana gitu. Apple pun juga punya metaverse sendiri. Iya. Gitu. Oke. Nah, kalau saham ya, kalau Kotama sendiri invest di, kalau boleh di spill juga, kira-kira Kotama nih sekarang lagi pegang saham, boleh. Kalau saham lebih ke saham di IHSG atau saham di US, Kotama? IHSG. Cuman IHSG, gini, ya. kalau untuk saham jujur, gue punya investment manager sendiri dan gue kan ada invest di Coffee Meets Stocks juga kan. Ya. Jadi bisa dibilang yang handle account-nya gue dari tim Coffee Meets Stocks lah gitu. Karena gue sebagai investor, gue juga pengen ngebuktiin mereka tuh bagus kan nih analisa-analisanya gitu ya. So far sih lumayan ya, cuman kita masih lihat lah di masa bagus kan bagus semua, pasti bagus semua gitu kan. Tapi nanti di tahun 2022 ini kita lihat nih analisa stoknya mereka bagus apa enggak gitu kan. Udah banyak analisa mahal soalnya. Tantangannya kelihatan kalau misalkan market lagi bearish ya. Ya betul, gue juga udah bilang market tahun lalu bagus terus bro, bagus semua. Ibarat kata maunya taruh uang juga bisa cuan tahun lalu. Tahun ini kalau market lagi bear tuh tantangan buat semua analis tuh pasti gitu kan. Iya. Jujur kalau emiten apa yang gue pegang, jujur gue nggak terlalu tahu karena mereka tuh sistemnya scalping. Jadi plus 3%, plus 5% cabut, minus 2% cabut gitu. Jadi mereka tuh scalping terus gitu, jalan terus gitu kayak. Mirip kayak robot sebenarnya cara kerja mereka, cuman ini kerja ini manual sama manusia gitu. Oke, jadi maksudnya nggak buat yang long term, tapi lebih buat daily atau weekly trading gitu ya? Ya, mereka sih punya juga yang long term. Cuman gue jujur karena kemarin mereka setelah analisis orang-orang yang masuk ke dalam grupnya mereka itu Coffee Meets Stocks itu kebanyakan maunya daily trade. Jadi mau trading gitu, short term trade lah. Jadi akhirnya gue juga mau coba juga karena gue nggak mau sampai nanti Halo? aneh-aneh nanti kan kalau sampai ada yang... Halo, Kotama? Sempat putus-putus? Halo? Halo, Kotama? Ada gangguan signal ya kayaknya ya. Nah, udah nih. Udah ya? Udah, aman. Oke. Nah, kita lanjut ke, by the way teman-teman yang baru join ya, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan drop di kolom Q&A ya, nanti kita akan jawab. Nah, ini part yang juga seru nih Kotama, mengenai tadi udah Kotama juga udah sempat mention di awal ya, kurang lebih mungkin di April atau Mei ada beberapa emiten tech stock ya yang bakal IPO, di antaranya misalkan ada Goto, terus kemudian juga ada kabar-kabarnya juga bakal ada Traveloka, Kredivo dan lain sebagainya juga bakal IPO. Nah, kalau misalkan menurut Kotama sendiri, kira-kira investasi di tech stock itu worth atau enggak? Sebenarnya gini sih, kalau menurut gua percaya nggak? Pertanyaan pertama ya, percaya nggak sama bisnis modelnya? Kemarin kan ada yang lagi IPO juga, cuman sorry to say bisnis modelnya gue nggak suka, nggak cocok menurut gue, karena gue juga orang yang berkecimpung di dunia distribusi, supply chain juga kan, jadi kurang lebih gue tahu bisnis model apa yang works, bisnis model apa yang nggak works gitu. Dan menurut gue kurang setuju sama pendekatan dari company itu, jadi gue nggak pilih. Tapi kalau misalnya memang bisnis modelnya gue setuju, ya gue bisa yakin aja mereka akan bagus gitu, karena sekarang pun yang kemarin baru masuk terus tiba-tiba nyemplung, gue nggak usah sebut namanya ya. Tapi kan akhirnya kalau kita ngomong sama orang dalamnya, tim-tim pengembangannya, mereka bilang, nggak apa-apa, silakan aja turun dulu. Kita tuh nanti ke depannya kita udah lagi persiapin untuk next step-nya apa gitu kan. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C, ada yang bilang apa. Dan kalau gue dijelaskan pun sama mereka pun sebenarnya make sense. Dan kalau mereka bilang dari sisi point of view, setelah mereka bisa go public dengan nilai segitu, terus investor masuk dan akhirnya mereka juga bisa membuktikan ke dunia global gitu ya, bahwa Indonesia pun ada loh perusahaan yang sebesar ini di bidang tech gitu misalnya. Jadi orang juga bisa mau masuk ke Indonesia. Jadi menurut gua selain ya mungkin memang agak merugikan di nilainya nyemplung kemarin, cuman secara makro market besarnya mungkin masih ada untungin
industri kita secara global, tapi mungkin memang nggak bisa dirasakan di tingkat personal kita gitu kalau kita nyemplung di sana gitu kan, tenggelam Ya. kayak kita. Cuman ya kurang lebih menurut gua sih kalau lu percaya sama bisnis modelnya silakan gitu. Cuma memang kalau memang lu investor yang fundamentalis banget ya mungkin kayaknya bakal anti sekali karena kan bisa kadang-kadang kita bisa sebut juga dunia mereka itu kan ngitungin apa ya evaluasinya agak beda ya rumusnya. Beda sama bisnis konvensional kan. Apalagi kalau Betul, misalkan betul kita sekali. lihat laporan keuangannya ada yang masih rugi ratusan miliar, bahkan rugi triliunan, ya kan? Betul, betul, betul. Makanya, jadi kan ya gitulah. Kalau misalnya kita nggak percaya bisnis modelnya mending nggak usah. Cuma kalau misalnya kita percaya, boleh. Apa salah? Nggak ada salahnya sih menurut gua. Jadi apa namanya tergantung kita percaya atau nggak aja lah sama bisnis modelnya. Soalnya tech itu bisa dibilang make sense karena itu apa ya sebagai jembatan kita menuju masa depan. Cuma memang kalau dilihat dari valuasi gamenya itu kadang-kadang agak nggak masuk akal sih gitu. Iya, berarti hati-hati sama valuation gamenya ya, karena valuation untuk tech stock itu tech company memang agak beda ya pertamanya. Beda sekali, bukan agak beda lagi. Tapi kalau kita bicara ya tadi udah sempat kita bahas sedikit, misalkan kayak Goto gitu ya, misalkan Ya. valuasinya itu kan bisa 35 sampai 40 billion USD. Berarti kan kalau disetarakan dirupiahkan tuh kurang lebih 500 sampai 600 T lah ya. Sekitar segituan. Itu kan kalau di IISG itu bakal jadi market cap terbesar nomor 2 kalau nggak salah setelah BCA ya kan. Nah, kalau ya itu kalau misalkan kita bicara lebih spesifik misalkan ke Goto, kalau dari segi bisnis modelnya menurut Kota Mas sendiri gimana? Goto itu ya chances untuk ekspansinya besar sekali kalau menurut gua. Gua pelajarin analisa gue ya. Ini analisa bodoh dari orang dunia konvensional aja. Mereka mau bikin apa aja bisa. As simple as zaman dulu ya, pas ketika bank itu belum populer, itu kan dulu zamannya koperasi simpan pinjam, betul kan? Ya kan? Betul. Begitu koperasi simpan pinjam jalan, segala lama jadi bank komersil, gitu kan? Muncul lah tuh bank-bank besar lah, BCA lah, apalah semua bank muncul semua. Sebenarnya tapi kan kalau kita lihat nih dari perilakunya anak-anak generasi kita bilangnya millennials akhir sama Gen Z lah ya, yang udah mulai masuk nih ya. Mereka tuh udah capek sama bank-bank konvensional. Kita mau pinjam uang, KYC-nya lama sekali, bener kan? Bahkan kadang-kadang kita perusahaan sehat aja mau KYC aja lama banget gitu kan. Apa? Kita mau buka rekening, itu tanda tangannya ya ampun kan, sampai udah tanda Panjang, tangan ya? asli, ada yang perlu dicentang-centang lagi lah, kan banyak banget gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kita as simple as kita buka rekening di toko kripto atau misalnya di Binance, itu KYC cuma foto paspor, foto apa, foto sama apa paspornya senyum gitu, terus isi data udah beres gitu kan. Data kita udah record kok, semuanya sudah jelas gitu. Kenapa harus sampai ribet banget gitu kan kalau misalnya di bank-bank konvensional gitu. Nah, jadi Goto itu kalau kita berpikir liar aja nih, wild thinking ya. Kalau mereka jadi digital banking, mereka gilanya dirinya semua jadi apa sebenarnya si Goto itu. Gila. Mereka udah ada downloader sampai 150 juta. Ya. Orang yang memang sudah regularly mereka masukin uang ke sana untuk GoPay, mereka untuk bayar makanan, mereka untuk belanja ini itu, terus utilities dan ya banyak lah bisa dilakukan sama Goto gitu kan. Jadi kita lihat kalau mereka sampai suatu hari jadi kita ngomong bodohnya jadi semacam kayak digital banking, itu mereka bisa gedenya kayak apa gitu kan. Gampang banget gitu. Dan mereka benar-benar dalam satu hari mereka KYC itu langsung join orang tuh jutaan orang untuk jadi nasabahnya gitu kan. Nah makanya itu menurut gua sih bagus-bagus aja nih si Goto ini kalau misalnya nanti dia satu hari ini bisa sampai sana gitu ya si Gotonya gitu. Jadi memang harus dilihat lagi balik lagi ke company-nya gitu. Potensi itu bisa jadi apa? Goto tuh dia literally hampir bisa jadi semuanya kalau Goto. Dia bener-bener tuh apa ya semua bidang tuh dia ada gitu kan. Dia data analisisnya bagus banget, terus juga gue juga baru ngalamin satu kali di pas gue nge-develop brand nasi goreng ini gue nih yang Shrek ini ya. Store gue, mitra-mitra gue punya store, kalau belum ada GoFood itu masih sepi. Kalau udah ada GoFood langsung rame. Entah kenapa kalau misalnya udah ada GoFood tiba-tiba online platform yang lain ya kayak misalnya Shopee atau enggak GrabFood itu langsung jalan semua ketika ada GoFood. Jadi tuh GoFood tuh udah jadi top of mind-nya orang gitu loh. Orang mau ngapain Gojekin aja gitu kan.
Iya, Jarang iya, kayak iya. grabin aja juga sekarang ada sih ngomong grabin aja gitu. Cuman kalau Gojek tuh kayak udah nempel banget gitu kan di otak kita kan. Gojekin aja, GoFoodin aja gitu kan. Jadi tuh kayak memang, dan gue akhirnya bener-bener ngebuktiin sendiri. Store Iya, gue kalau misalnya baru ada kayak Grab atau gitu-gitu masih belum terlalu rame. Tapi begitu hmm, udah ada GoFood langsung rame, loncat pasti langsung omsetnya. Itu gue udah dibuktikan di 10 store pertama gue. Itu gue udah I buktikan see, kayak gitu. Jadi makanya I gue see. sangat amazed ngelihat apa namanya GoFood sampai apa Gojek Go tuh to. tutup sampai kayak gitu gitu. Ya, ya, ya. Setuju sih. Apa namanya? Mereka kayaknya bikin ini ya, kayak mereka bikin ekosistemnya ya. Jadi mereka bukan Hmm. cuma yang ngebedain GoTo itu lebih ke era ekosistemnya mereka kuat ya kan. Mereka kan sebenarnya kan ada tiga bisnis apa tiga lini bisnis utama kan sebenarnya kan. E-commerce terus kemudian apa namanya tuh uh, apa sih mereka bilangnya kayak ride hailing lah ya sama Hmm. GoTo Financial kan Ya. gitu. Iya, tiga itu sih. Tapi ini ada yang bilang juga, wah hati-hati takutnya bakal jadi kayak Grab. Ya kan Grab kan Hmm. kemarin kan bulan Desember tuh kalau nggak salah IPO-nya $13, sekarang $7,6. Atau misalkan kayak ya itu tadi Bukalapak dari 800 sempat arah, habis itu sekarang 460 tadi naik 500 mungkin gitu kan. Nah, ada yang bilang tuh takutnya wah jangan-jangan nih nanti kalau misalkan IPO nanti cuman euforia sesaat habis itu nanti turun gitu. Nah, kalau Benar, menurut makanya Bapak gimana? pas kita beli IPO ya kita pintar-pintar aja kalau udah lihat sejarah yang lain semua kayak gitu kita beli nanti pas lagi udah turun. Berarti maksudnya nggak perlu FOMO-FOMO banget pas Iya nggak IPO-nya perlu gitu ya? ngomong, betul 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 betul. Menurut gue gitu. Kan kita beli Ah, saham nggak harus pas IPO aja kan sebenarnya. Ya kan? benar, benar, benar. Tapi kan kayak hype-nya tuh yang beda. Wah gila gue dapetnya di pas IPO nih, gitu Ya, kan. tapi kalau ujung-ujungnya boncos ngapain? Oke, sebelum kita masuk ke Q&A, ini ada mau nanya lagi nih pertama. Iya. Robot trading. Ah, ini waktu belakangan ini kan juga banyak kasus tentang robot trading. Simple aja sih sebenarnya kalau menurut pertama, yes or no untuk robot trading. Untuk di Indonesia sampai saat ini no. Hmm, kenapa tuh? Karena apa? Karena tidak ada izinnya, belum ada yang punya Hmm, legalitas. Gua tipikal investor yang maunya main aman. Karena hmm, kita nyari uang susah gitu kan, stres, hmm. capek gitu kan, sampai sakit-sakit. Masa ya kita mau taruh di tempat instrumen yang ilegal gitu kan? Gue jadi Eh, nggak mau sampai hari ini. oke, Jadi, oke. tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat lebih jauh ya, kita maju satu step ya. Kalau robot itu bagus ya, sebenarnya itu it's a very good thing sih. Karena Hmm, ada beberapa teman gue juga yang bikin robot sampai hari ini, hmm, tapi dia masih belum bisa maksimalin win rate-nya yang gede. Sampai hari ini hmm. baru 60% win rate-nya dia gitu. Jadi dia Ah, I masih ada see. chances gagal 40%. Itu lumayan tinggi kan, agak Cukup bahaya kalau tinggi, masuk ke sana gitu kan. Jadi cukup makanya tinggi. kalau memang orang udah ketemu polanya bisa bagus, gue yakin banget tuh robot trading ini something gitu. Cuman per hari ini karena memang banyak robot trading digabungkan dengan sistem MLM, jadi for me no, karena itu bukan pure profit dari trading kalau menurut gue. Oke. Oke, tadi udah ngobrol banyak banget nih, mulai dari kripto, mulai dari NFT, kemudian tadi metaverse, kemudian apalagi tadi saham, robot Um, trading. Nah ini sekarang kita waktunya buat kita jawab beberapa pertanyaan dulu kali ya pertama ya. boleh? Coba kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih teman-teman. Kalau misalkan mau tanya, silakan drop di kolom Q&A. Nanti saya sama Kotama akan coba jawab ya. Oke, kita pilih satu dulu. Ini dari Sylvia Nugraini. Menurut Koko, apakah siklus 4 tahun BTC masih berlaku? Nah, kalau kalian ngomong siklus BTC masih berlaku apa enggak, siklusnya ini udah habis. Harusnya Hmm, kita udah masuk siklus fase ke-1 udah lagi bear. Tapi hmm, hmm, sekarang semua analis, semua crypto OG yang baca teknikal, yang baca pakai astrologi, yang baca pakai Fibonacci, semua lagi menunggu-nunggu ini apakah akan ada bullish penan katanya. Jadi kita akan hmm. lihat dulu nih. Jadi kalau dia nembus ke bawah, berarti dia bear, udah selama-lamanya kan pasti bakal bear terus, jebol resisten bawah terus kayaknya. Tapi kalau misalnya dia lagi ini kalau benar-benar bullish penan, dia akan naik terus berarti. Nah, jadi kan itu akan melupakan semua teori-teori yang
mau 4 tahun cycle lah, mau apa namanya blockchain teori udah habis lah, apa tuh semua udah bakal diulang lagi dari nol gitu. Jadi ini sekarang lagi penentuan Januari Februari ini. Kita lihat aja di kapan pecahnya. Oke, antara Januari atau Februari ya. Yes, betul. Oke, coba kita lihat lagi pertanyaan lain. Ini coba kita jawab ya, Ko ya. Dari Muhammad Chandra Negara. Maaf, cryptocurrency rupiah apakah ada di Indonesia? Enggak, belum untuk saat gue nggak tahu, nggak bisa komen juga, cuman saat ini masih belum ada karena kan Indonesia sekarang kita lagi mau bikin e-rupiah pakai CBDC, Central Banking Digital Currency. Nah itu adalah kayak kriptonya rupiah sebenarnya, cuman Indonesia lagi pengen bikin e-rupiahnya itu supaya bisa apa jadi inilah ya, bisa jadi kayak semacam instrumen digital untuk pembayaran. Cuman ini masih perdebatan karena nanti siapa yang audit, terus ini servernya di mana, kalau kena hack siapa yang tanggung jawab, itu duit orang semua gitu. Jadi setahu gue sih masih belum final. Cuma gue nggak tahu nih kalau udah final akhir, karena gue dengar dari teman-teman tuh mungkin udah 3-4 bulan lalu update-nya itu adalah masih teknisnya masih belum tahu. Karena kalau misalnya bayangkan ada central bank-nya nih, central bank-nya kena hack nih, habis lah semuanya langsung, ya kan? Kita tahu sendiri kan situs-situs Indonesia itu udah berapa banyak yang kena hack sama hacker-hacker gitu kan. Jadi kalau sampai kena hack sama hati kita harus itu duit kita lenyap semua dari situ kan. Makanya jadi harus hati-hati. Jadi sampai hari ini masih belum tahu itu bisa berhasil apa enggak tuh CBDC rupiah gitu. I see. Oke, kita lanjut lagi. Ini banyak pertanyaan bagus-bagus nih. Coba kita pilihin dulu. Ah, nih. Ngomong-ngomong soal metaverse nih. Dari goci.id. Beli rumah di metaverse mana yang bagus? Itu temen gue tuh iseng dia mau nanya. Sekarang kalau metaverse yang bagus itu masih belum ada ya sebenarnya. Cuma yang paling populer tuh ada satu tuh, namanya apa ya? Ada koinnya juga, gue lupa namanya apa tapi. Digital Land ya, apa digital apa ya, gue lupa deh. Ada satu, itu yang paling banyak dibeli orang sampai hari ini. Cuman menurut gue nggak ada jaminan itu bakal bertahan terus, karena untuk running server itu butuh uang, untuk develop aplikasinya butuh uang. Nah ini kalau misalnya mereka dari lagi kripto lagi misalnya lagi lesu, orang nggak ada yang beli lagi di digital land-nya, gone, masih mereka udah nggak bakal punya untung lagi untuk run operational cost gitu kan, jadi nggak bisa susah. Oke. Lanjut lagi ya. Betul tuh, dia Central Land, betul. Itu yang paling populer, itu tahu semua. Central Land ya. Ya. Oke, dari Ricky Zaki. Malam kok izin bertanya, menurut Koko di 2022 ini masih worth it nggak untuk mining ETH? Tergantung lu lihatnya dari sisi mana. Kalau lu lihat dari sisi sebelumnya banding sama sebelumnya, obviously lebih banyak lu dapatnya dibandingkan sekarang. Karena di sekarang ini ETH udah mulai jalanin EIP 1559. Jadi gas fee di atas $30 akan dibakar, jadi nggak akan dikirim ke miner. Terus insentif miner juga udah diturunin sekarang. Dan sekarang nilai ETH kan lagi 50 juta juga. Jadi income-nya tuh nggak segede sebelumnya. Contohnya dengan mesin yang paling basic, mungkin tahun-tahun kemarin, bulan 2-3 bulan kemarin ini, satu bulan gue bisa dapat sekitar 10-11 juta satu mesin. Sekarang itu gue paling cuma dapat sekitar 6-7 juta doang maksimal. Hampir setengah tuh kurangnya udah. Cuma 50% ya? Iya, hampir 50% kurangnya. Cuman balik lagi, kalian bandingkan sama apa? Kalau kalian bandingkan sama bunga bank, ya mining lebih untung. Karena mining 1 bulan bisa 3%, 4% gitu. Bunga bank 1 tahun tuh 5% palingan. Mungkin 4% kali setelah potong bunga. Setelah potong deposito kali ya. Pajak dan lain-lain gitu kan. Iya. 1 tahun loh. Tapi ini kalau mining 1 bulan 3-4%. Jadi tergantung kalian lihatnya dari sisi point of view mana. Kadang-kadang ada beberapa orang juga bandingin, gue bisnis aja, bisnis lebih untung. Ya monggo, memang iya bisnis bisa untung. Kita juga tahu. Cuma kan konsep of mining itu kan, kalau gue ya, uang nganggur lu masukin dan itu lu tinggal aja, nggak usah ngapa-ngapain, lu menghasilkan uang kan. Jadi ya udah, kalau gue sih kiblatnya seperti itu. Tapi ada orang yang bandingin, gue nggak bisa kok uang gue kepake lagi bisnis. Ya udah, mendingan lu pakai ke bisnis lu yang lebih untung kalau emang udah pasti di situ gitu kan, daripada lu resikoin mining lagi gitu. I see. Oke, kita coba lanjut lagi nih. Ini kayak tentang saham nih kali ini. Dari Michael Koh 003.
boleh minta pandangannya di sektor coal terkait peraturan baru. Oh, ini mungkin saya coba jawab Ya, kali ya. ya, 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 ya. ya, jadi gini teman-teman, mungkin yang belum nyambung juga atau baru dengar, jadi di dari 1 Januari sampai 31 Januari itu ada peraturan larangan ekspor coal. Ya, jadi larangan ekspor batu bara, batu bara tuh dilarang untuk ekspor. Nah, ini kan jadi lumayan hangat nih pembicaraan ya. Wah, apa namanya? Batu bara akan turun atau segala macam. Nah, jadi gini yang perlu teman-teman ketahui ini pertama, peraturan ini berlaku 1 bulan. Ya, jadi peraturan ini berlaku 1 bulan. Tapi, nah ini yang kedua adalah tidak berlaku untuk semua perusahaan. Ya, di mana yang akan diberlakukan larangan ekspor kol ini adalah mereka yang tidak memenuhi kuota DMO ya 25%. Nah, jadi kalau misalkan nih teman-teman ada pegang saham apa, misalkan kayak Adaro atau PTBA atau ITMG atau you name it lah, emiten-emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia ya, mostly ya itu sudah comply ya, udah comply 25%. Jadi nggak perlu terlalu khawatir. Ya, yang ini sebenarnya peraturan ini lebih mengacu ke apa namanya ke perusahaan batubara yang belum comply dengan peraturan DMO tadi gitu. Jadi kayak nggak usah terlalu dipusingkan gitu. Tapi di sisi lain juga, apakah ini waktu yang tepat untuk masuk? Jawaban saya it depends ya. Karena beberapa emiten kayak apa namanya misalkan kayak Adaro ya udah one bagger malah ya kan. Tahun lalu itu menurut saya itu the best time sih untuk masuk pas harga sahamnya itu masih rata-rata masih relatif murah ya. Tapi tahun ini rata-rata udah lebih mahal ya, kayak Adaro tahun lalu masih 1.200, sekarang 2.300, udah 2 kali lipat ya kan. PTBA mungkin belum terlalu banyak naik gitu. Jadi kayak balik lagi hitung dulu valuasinya ya, apakah masih worth it atau tidak untuk masuk saat ini. Mungkin itu jawaban dari saya. Coba kita lanjut lagi ya. Nah, ini balik lagi ke kripto nih. Mungkin kok apa namanya bisa jawab nih pertama. Dari bfurious.id, kok apakah masih ada peluang kripto Cardano ya ini ya untuk naik ke angka 25K? Soalnya masih di bawah terus. Cardano 25K, jauh amat. Kayaknya masih jauh deh. Sekarang berapa sih? Sekarang sih ada yang memang salah satu koin yang di ini ya, digadang-gadang ya. Sama Solana sih. Tapi kayaknya Solana masih lebih kenceng sih. Tapi gini ya, balik lagi ya. Koin itu kalau orang udah biasa invest di saham kan pasti kan bisa baca fundamentalnya gitu ya, bisnisnya, laporan keuangan dan lain-lainnya gitu lah, sentimen pasar ke bisnisnya, industrinya gitu kan, trennya gimana. Kalau koin itu bisa baca tren dan bisa baca white paper dia mau ngapain aja planningnya. Tapi kalau kalian tahu white paper, biasanya kalau white paper tuh ada 30 halaman, mungkin tuh ada 10 halaman tuh disclaimer doang isinya. Jadi banyak banget developer tuh yang planning ini itu, tapi kita nggak tahu itu beneran dilakuin apa enggak gitu. Karena untuk develop coins itu susah banget. Butuh kekuatan massa, butuh intelijen yang tinggi banget buat nyambung tren dan nyambungin bisnisnya. Sama juga lo harus ngerti banget sama tren dalam dunia kripto itu yang berubah-ubah terus gitu. Jadi agak susah. Jadi kalau ngomong koin yang bisa bagus apa enggak, jujur itu tergantung sama sentimen banget. Beda masalah yang lu bisa nilai, kurang lebih bisa prediksi karena memang fundamentalnya jelas. Kalau kripto agak susah. Lu ngomong gitu 25K kayaknya masih jauh deh. ETH aja masih begini belum 25K, apalagi di Cardano gitu kan. Gitu kalau gue lihat. Oke. Coba kita lanjut lagi. Ini beberapa menit terakhir, mungkin 2 lagi kali ya. Ini satu, habis itu 1 lagi kali ya. Oke, ini mungkin balik ke saham dulu. Sektor CPO bagaimana di 2022? Ini mungkin gue jawab dulu ya, pertama ya. Oke, jadi kalau untuk sektor CPO, nah ini salah satu sektor yang belum kebagian panggung di tahun 2021 kemarin. Jadi kan harganya sama-sama udah naik nih, harga komoditasnya maksudnya. Jadi kayak tahun lalu 2020 tuh masih di bawah sekitar 3.000 ringgit, sekarang udah 4.000-4.500 ringgit lah per metric ton. Jadi kan kayak udah hampir berapa tuh 40%-an lah ya. Cuman
harga sahamnya itu masih relatif belum kemana-mana. Nah, kalau saya sendiri sih percaya cepat atau lambat sektor CPO ini punya peluang. Kenapa? Karena pemerintah kita ya sekarang ini lagi di fase yang menurut saya cukup bijak. Jadi artinya uh, yang sebelumnya nih tahun-tahun sebelumnya kita banyak bergantung sama ekspor. Ya hampir 60% CPO kita itu diekspor keluar. Nah, Pak Jokowi bilang nih, kita jangan sampai bergantung lagi pada ekspor ya karena Uni Eropa nge-ban kita, kemudian India juga terapin bea masuk itu tinggi. Nah, jadi kedepannya nih bakal bergantung sama kita sendiri. Nah, jawabannya sebenarnya tergantung pertama, misalkan kayak apakah di tahun 2022 dan seterusnya proyek B30 akan berjalan atau tidak, ya kan? Yang kedua, ya apakah tadi kan permintaan dalam negeri itu bisa meng-offset atau bisa meng-cover atau bahkan melebihi permintaan dari ekspor. Kalau misalkan kedua jawaban atas pertanyaan tersebut adalah iya, maka jelas ya sektor CPO ini menarik ya untuk investasi di tahun 2022. Tapi sebalik lagi, kalau misalkan ternyata permintaan dari dalam negeri itu nggak mampu untuk menutupi permintaan ekspor ya sehingga terjadi oversupply. Bisa jadi kenaikan harga CPO yang terjadi di tahun 2021 itu bakal turun di 2022. So ya kita mesti lihat ke depannya nih bakal seperti apa permintaannya. Ya, itu mungkin jawabannya. Terakhir, kita pilih mana ya? Nah ini nih, ini menarik nih. Tanggapan Koko untuk orang yang ngajak-ngajak teman buat join robot trading dari KJ. Gimana tuh? Udah jokin aja nggak usah dibalas. Cuekin aja ya. Iyalah, kalau gimana ya? Kalau barang bagus ya, nggak perlu dijual aja orang pasti cari kan mau beli, ya nggak sih? Setuju. Iya kan? Orang tuh ngajak-ngajakin kita tuh kan pasti ada maunya juga kan. Jadi ya udahlah cokin aja. Nanti yang ngajak-ngajakin gua robot sana sini sekarang udah pada melongos semua tuh kemarin. Yang Suntor lah, yang apalah udah pada melongos semua. Ya kan? Jadi ya nanti akan disadarkan pada waktunya nanti. Akan disadarkan pada waktunya. Iya. Oke. Kenapa? Mungkin sebelum kita closing mungkin boleh kasih kata-kata penutup mungkin buat teman-teman viewers di sini utama. Tips untuk peluang cuan di 2022. Oke, balik lagi gue kasih tahu market generalnya aja kali ya. 2022 di awal tahun hati-hati ada Omicron, jadi ada kemungkinan kita bisa lockdown lagi. Apa jeleknya kalau lockdown berarti bisnis tutup semua, logistik juga susah, kalau ekspor impor berarti kurang lebih nanti kontainer bakal terbatas, terus kapal juga bakal susah juga cari kapal, itu berarti bisnis bakal stop. Terus nanti komoditas tuh kan 2021 lagi naik terus tuh kan, kalau dalam gue mesti baca ya, jadi gue juga dalam dunia komoditas secara nggak langsung besi semua apa tuh semua lagi naik terus trennya. Jadi usaha sebenarnya konvensional not bad karena tiap bulan harga naik terus. Cuma memang nih US tapering dia lagi narikin insentif uang lagi ke apa namanya dia lagi narikin uang subsidi ya bilangnya ya. Tapering itu ya. Harus tapering itu harus hati-hati nanti karena itu bisa mempengaruhi pasar komoditas karena kan banyak orang juga yang taruh uang di saham-saham komoditas akhirnya kalau misalnya itu kena efek dari tapering tersebut pasti orang tarik harga saham komoditas juga pasti akan turun. Nah cuman di Indonesia untungnya nggak tahu enggak ya, cuman harusnya nih kalau GoTo berhasil semoga 40 billion, mereka tuh awal-awal tuh mau tawarin 20 billion katanya kecilan jadi 40 katanya, jadi katanya mau kalah sama yang sebelah soalnya. Iya makanya. Makanya siapa tahu dari 40 tiba kecil lagi jadi 60 billion kan. Nah, kita doain aja 60 billion tuh berarti kurang lebih uang masuk Indonesia tuh hampir 1000 triliun gitu kan. Kalau sekarang kan 40 billion berarti 500-600 triliun lah ya. Nah, kalau masih uang masuk Indonesia, lu bayangin lu bisnis jualan gas saya bisa cuan nanti. Supply ke restoran-restoran jualan sana sini gitu kan. Jadi semoga di semester kedua ini semuanya oke lah. Cuma kalian untuk bisnis, untuk portfolio investasi, hati-hati karena awal tahun ini ada tapering, ada corona juga, dan nanti bulan 5 kita sudah lagi mau lebaran, bulan puasa biasanya bisnis lebih slow gitu. Jadi gitu aja sih. Oke.
buat teman-teman ya jangan lupa untuk follow Kotama juga ya. Silahkan di tab tuh di kiri atas ya di Tama 88 dan follow saya juga di Rifan.Kurniawan ya. Thank you Kotama buat sharing-sharingnya, Iya. keren banget buat ngawalin 2022 ini ya. Nanti kita collab-collab lagi lah ke depannya ya. Siap. Ya, sukses terus buat bisnisnya Sukses dan stay healthy. dong. Sukses juga ya. Oke, thank you Thank you. Kotama. Yo, Thank you bye-bye. semuanya. Good night. Bye bye.